Shalom Alaikum, Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ji Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita mau lanjutin dari Bu Suci ya, Bu Suci di Bandung. Ya, dia exciting itu katanya ya. Sekarang gini, judulnya begini ya. Bu Suci buktikan Bapa itu iblis. Bu Suci ini bisa membuktikan bahwa Bapa ini iblis. Saudara, dia tergabung dalam grup WA ya, mungkin ya. Mungkin terus dia itu gini, Bapa itu bisa mengabulkan doa. Siapa bilang itu HTD itu bilang Bapak nggak bisa mengabulkan doa, nggak bisa mengampuni dosa. Bapak itu bisa mengampuni dosa, bisa mengabulkan doa. Lah buktinya, saya berdoa kepada Bapak dikabulkan. Ya, saya mohon ampun dosa sama Bapak. Buktinya saya nggak melakukan dosa itu lagi. Saya berdoa kepada Bapak supaya lulus ujian, lulus saya. Bisa Bapak mengabulkan doa, siapa bilang enggak? Lalu Bu Suci ini bisa menyimpulkan Bapa adalah sama dengan iblis gitu ya. Ya saudara-saudara ya, dengarkan kesimpulan dari Bu Suci ini ya. Saya cuma bacain aja ini ya. Katanya lewat channelnya Pak Pendeta HTD saja ya, supaya apa? Supaya subscribernya sudah banyak. Ya nggak apa-apa Bu. Begini ya, saya mau bacakan ya bahwa Bu Suci ini bisa menyimpulkan bahwa Bapak itu iblis ya. Tolong Bapak Ibu pahami dulu. Dulu Bapak itu Allah yang benar. Dulu waktu Yesus jadi manusia. Masalahnya ketika Yesus sudah naik ke surga, betul Bapak adalah iblis. Saya ulang, jangan gagal paham Bapak Ibu semua. Dulu Bapa itu Allah yang benar yang disembah oleh Yesus. Yesus itu sangat keras, sangat keras kalau keimanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sangat keras ya. Jadi dia tidak bisa main-main ya. Ketika Yesus jadi manusia yang disembah Bapa. Ketika Yesus sudah naik ke surga, kalau Anda nyembah Bapa berarti iblis. Itu loh maksudnya ya. Bu Suci kesimpulannya benar. Oke, mari kita lihat ya. Matius 6 ayat 14. Ini kan soal doa ya. Doa Bapa kami itu ya. Matius 6 ayat 14. Ditulis pakai huruf merah. Ini perkataan Yesus. Ingat, perkataan Yesus. Bukan perkataan Bapa. Ingat ya. Matius 6 ayat 14 ditulis pakai huruf merah. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan Bapa. Yesus sedang bercerita tentang Bapa. Ingat, Yesus sedang bercerita tentang Bapa, bukan perkataan Bapa, tapi perkataan Yesus. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ingat, bukan dosa ya, tapi kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Mengampuni apa? Mengampuni kesalahan. Kesalahan sama dosa beda enggak? Beda Pak. Kalau saya berbuat salah sama orang itu kesalahan saya. Kalau dosa itu urusannya sama Tuhan. Nah gitu. Apakah Bapa bisa mengampuni dosa? Tidak. Tapi kalau mengampuni kesalahan, kata Yesus bisa. Kata Yesus. Yesus kan lagi cerita tentang Bapa. Kok bisa Pak? Kan Bapa itu kiasannya Yesus. Bapa kan kiasan Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, dia membuat kiasan untuk dirinya sendiri. Roh di surga itu adalah Bapa itu kiasan dirinya sendiri. Maka Yesus selalu bercerita tentang Bapanya. Tapi Bapa itu nggak pernah ngomong. Ingat saudara, Yohanes 5 ayat 37, Bapak itu nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong Yesus bercerita tentang Bapa. Ayat 15, Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ini mengampuni apa? Mengampuni kesalahan kan tadi di ayat 14.
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini yang bicara tentang kesalahan, bukan tentang dosa. Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa. Nah, jadi rupanya Alkitab itu mencatat ada doa secara berdiri. Lalu di Matius 26 ayat 39, Yesus sujud. Ada doa berdiri, ada doa sujud, maka Yesus salat. Saya kan mengatakan Yesus itu salat. Salat apa, Pak? Salat Yahudi. Sampai hari ini Yahudi masih salat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus salat, betul, karena ada ini adalah jika kamu berdiri untuk berdoa, ada berdoa posisi berdiri. Pak, kalau mendirikan ibadah apa ibadahnya berdiri? Tidak. Kalau untuk yang kali ini, berdirinya ini dalam arti yang sebenarnya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ada juga sujud. Matius 26 ayat 39 sujud. Ini Markus 11 ayat 25 berdiri. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, maksudnya kesalahan. Ini bukan urusan dosa. Supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi, ini semua yang ngomong Yesus. Tidak berarti bahwa Bapa ngomong langsung, aku mengampuni kesalahanmu. Enggak begitu. Ya, bandingkan dengan Markus 2 ayat 10, bandingkan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Langsung perkataan Yesus. Kalau yang ini mah pakai huruf merah. Ya. Jadi bukan Yesus cerita tentang Bapa, enggak. Ini mengampuni apa? Dosa. Jadi yang bisa mengampuni dosa Bapa apa Yesus? Yesus. Clear? Pak, tadi aku doa pada Bapa bisa diampuni, Pak. Nanti tak ceritain, itu Bapak Iblis. Makanya Bu Suci membuat kesimpulan itu. Clear sampai sini ya. Jadi Anda jangan sampai terkecoh. Pakailah Alkitab Android, di situ ada tulisan merah. Kalau tulisan merah berarti Yesus yang ngomong. Yesus sedang bercerita tentang Bapaknya. Tidak berarti Bapaknya langsung ngomong, tidak. Anda salah paham toh, ya. Kan Bapa itu kiasan Yesus. Berkali-kali kita kasih penjelasan bahwa ketika Yesus jadi manusia, Yesus memakai kiasan dirinya sendiri sebagai roh, yaitu Bapa itu. Itu tentang mengampuni dosa. Ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Sekarang tentang mengabulkan doa. Matius 6 ayat 6 ini juga sama dengan yang tadi, ditulis pakai huruf merah. Yesus yang ngomong sedang bercerita tentang Bapa, bukan Bapa yang ngomong langsung. Bedain ya. Bapa tidak bisa bersuara. Jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Tuh, Bapa mengabulkan doa kita. Ya, yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus, bukan perkataan langsung Bapa kan? Enggak. Ya kan Bapa kiasan Yesus, ya. Matius 4 ayat 9. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika sujud menyembah aku. Ayo, ya. Ini siapa ini? Ini iblis, ya. Lukas 11 ayat 19 sampai 20. Usir setan itu bisa Beelzebul dan kuasa Allah. Matius 24 ayat 24. Nabi palsu dan Mesias palsu juga bisa bikin mujizat. Yohanes 4 ayat 24, kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kamu masih tetap ngotot nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Ayat 44, iblis menjadi bapamu. Gini, saudara, jadi clear ya, Yesus naik ke surga itu sebagai Allah yang benar. Ada ayatnya enggak? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau masih kurang, Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang, aku menjadi Allah, ya. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah, Alfa Omega, yang maha kuasa. Kurang apa lagi? Udah Pak, cukup Pak, ya. Udah cukup Pak, udah makjeleb itu, oke. Jadi Yesus sebagai Allah, terus Anda masih ngotot nyembah Bapa. Lalu siapa Bapa yang Anda sembah? Yohanes 8, mana tadi? Yohanes 8 ayat 24, salah tadi saya nyebut buku Yohanes 4. Katanya Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia. Dia itu siapa? Bukan Bapa,
Tapi Allah, karena Yesus kan di kitab Wahyu ngomong aku Allah. Yesus nggak pernah ngomong aku Bapa. Anda aja yang sok kepedean gitu. Yesus itu Bapa katanya. Mana ayatnya? Ketika Yesus naik ke surga, Yesus itu Allah bukan Bapa. Kalau kamu masih ngotot nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Di ayat 44 iblis jadi bapamu. Oke, jadi begini. Clear ya? Yang mengabulkan doa itu adalah Yesus. Contohnya misalnya di dalam Yohanes mana ya? Yohanes 14 ayat 13. Kok nggak ada sih? Yohanes 14 ayat 13. Apa saja yang kamu minta kepadaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi yang mengabulkan doamu siapa? Yesus. Yang melakukan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya mengabulkannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Jadi yang bisa mengabulkan doamu siapa? Yesus, bukan Bapa. Oke. Pak, bagaimana mungkin kami berdoa kepada Bapa kok dikabulkan, Pak? Lulus ujian gitu. Dapat kerjaan. Lalu Bapak itu siapa, Pak? Ingat, saudara-saudara, Matius 4 ayat 9, iblis bisa mengabulkan doamu. Ya, dia berikan semuanya kok kalau kamu mau nyembah dia. Perhatikan, Matius 4 ayat 9. Karena Bapak yang kamu sembah itu Bapak iblis ya, pilihannya tinggal dua. Yang bisa mengabulkan doa itu Yesus atau iblis. Bapak kiasan nggak bisa. Bapak kiasan kan Yesus. Oh iya ya, Bapak kan kiasannya Yesus. Jadi yang sekarang Anda sembah itu bukan Bapak kiasan, tetapi Bapak iblis. Makanya bisa mengabulkan doamu. Tapi nggak bisa bikin kamu selamat, nggak bisa. Ya, misalnya mengabulkan doa, terus mungkin mengampuni dosa, mungkin Anda anggap mengampuni dosa. Nggak percaya bahwa Bapak iblis yang kamu sembah bisa mengabulkan doa. Lihat sekelilingmu. Di luar tempatmu, di luar rumahmu, itu ada orang-orang yang doa ya, tidak nyebut-nyebut Yesus, tidak nyebut-nyebut Bapa, tapi dikabulkan doanya. Ya, doa beli mobil dapat ya, dikabulkan. Ayo. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengklaim buktinya kami doa pada Bapa dikabulkan. Di luar sana doanya boro-boro nyebut Bapa juga kagak. Nyebut-nyebut Yesus juga kagak, tapi dikabulkan. Ayo. Ya. Di luar sana lagi. Ya, nggak tahu lagi nyembah siapa, tapi bisa dikabulkan. Ingat saudara, hanya ada dua yang bisa mengabulkan doamu. Alkitab lo ya, satu Yesus, kedua adalah iblis. Karena iblis dengan tegas di Matius 4 ayat 9, semua ini akan kuberikan kepadamu jika nyembah aku. Ya, lalu iblis ini nyamar jadi Bapa yang Anda sembah-sembah itu, gitu loh. Ya Anda bisa dikabulkan, bisa, tapi untuk selamat enggak. Untuk selamat enggak bisa, dikabulkan bisa. Buktinya di luar Kristen juga pada berhasil, gitu. Ayo. Oh iya ya Pak ya. Bu Suci, Anda cerdas loh, hebat loh. Bu Suci ini bisa nunjukin bahwa Bapak ini iblis. Dia enggak goyah, gitu. Mau Anda dalam satu grup Anda, padahal wanita loh, saudara-saudara loh. Ya. Wanita dari Bandung, ya, mantan Katolik, ya, sekarang sudah berumur 1 tahun di bawah saya ya, dia 56, ya, umur 56, mantan Katolik, gitu. Sudah nenek-nenek, saya kan sudah kakek-kakek, gitu. Tapi kuat dia bilang, ya, sudah dibaptis Bu Suci, ya, udah lama nih, waktu di Bandung pertama, yang kedua Pak, saya agak lupa itu, udah lama ini dibaptis ya. Saya pikir dulu karena suaminya sudah sepuh juga ya, terus saya khawatir ini kayaknya suaminya masih belum terima ini, jadi ibu ini sendirian dibaptis, suaminya belum. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya, karena ini mungkin sudah 2-3 tahun lalu ya, kok tiba-tiba sekarang Bu Suci ini semangat banget gitu loh. Pak, saya nggak gentar digituin katanya. Iblis itu bapamu itu. Sebab yang bisa mengabulkan doa cuma dua. Kalau tidak Tuhan, kalau tidak Yesus, ya iblis. Ya, gitu aja udah. Pokoknya iblis ini bikin tiruannya, bikin tandingannya ya.
sembah itu Yesus Allah yang benar, baru kamu selamat. Ya kalau nyembah Bapa, sorry, Bapamu ini Bapak iblis. Bapak itu sudah lewat, kan Bapak kiasan Yesus, dari dulu udah dikasih tahu. Ya, Bu Suci, Ciamik loh Bu, ya. Ciamik Ibu, ya. Oke, jadi Bapak tidak bisa mengampuni dosa, Bapak tidak bisa mengabulkan doamu. Saya sebut Bapa yang di Alkitab yang kiasan Yesus. Tapi kalau Anda bilang, saya tetap doa pada Bapa, tetapi bisa itu Bapa iblis. Ya, saya ingatkan, Bapa yang disebut-sebut oleh Yesus adalah kiasan Yesus. Bapakku, ya. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga mengampuni. Yang disebut Bapa oleh Yesus itu Bapa kiasan. Beda dengan Bapa yang kalian sembah. Kalian memahami Bapa yang disebut Yesus. Kalian memahaminya itu, padahal Bapamu itu Bapa iblis. Kalau Bapa yang kiasan yang disebut-sebut Yesus, maka sekarang sudah finish. Yesus sebagai Allah. Anda tidak pahamnya di situ. Anda tetap ngotot Bapa iblis. Ingat Pak, iblis bisa mengabulkan doamu, ya. Iblis bisa membuat kamu kaya. Iblis bisa membuat kamu berhasil, bahkan malah sangat berhasil, ya. Tetapi untuk keselamatan, no. Jaminan masuk surga, no. Itu hanya Yesus, ya. Pilihan ada di tangan Anda, Bu Suci. Terima kasih, Anda ciamik, Anda hebat sekali, ya. Anda bisa menyimpulkan bahwa Bapa itu iblis. Bu Suci simpulkan Bapa itu iblis. Bu, tetap semangat, ya. Ibu memang dari Katolik, sudah tobat, sudah saya baptis, ya pasti banyak pergumulan lah. Lingkungannya kan Katolik semua, ya. Sudah sepuh, sudah popo, sudah jadi popo. Kalau saya sudah jadi kungkung, Bu, ya. Cucu saya 2, nggak tahu ibu cucunya berapa, ya. Tetapi tentu tidak seatraktif pada waktu masih muda. Tapi ibu ini masih aktif di grup. Dia tidak gentar, gitu. Betul Bu, harus begitu Bu, ya. Saya sudah ngasih contoh nih. HTD tidak gentar, gitu. Tapi males kalau nanggapin yang di WA, ya, di grup WA sambil debat sambil ngerokok Bu. Males saya. Jadi saya pakai Zoom atau kalau mau ketemu, nggak ada yang berani Bu, ya. Sudah diukur sama dia, nggak tahan kalau sama HTD nih, gitu. Nggak berani, itu beraninya dia debat yang pakai jempol, nulis, kan bisa sambil ngerokok, ya. Begitu, yang saya tidak mau nanggapin yang gitu Bu, ya. Di grup-grup saya tidak mau, karena apa? Mereka tidak mau Alkitabiah, itu mereka tafsir semuanya, ngapain kayak begitu? Suruh ketemu nggak berani, suruh debat lewat Zoom juga nggak berani, ya Bu. Tapi ibu tetap kuat, tidak perlu gentar, ya, jawab saja Bu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom Aleihim. Tetap bersama saya, Pendeta Hendi Tandianta, BBS Ciamik.